Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekan yang berbahagia, kita awali kembali kajian kita. Ingkang terakhir menika kita aturaken ngantos dumugi bab mandi besar. Mandi besar sampai teng kaifiyah atau tata cara melaksanakan mandi besar. Saderengipun masuk bab salajengipun enten satu catatan injih punika fima yumna'u bil janabah, yang terlarang bagi orang yang junub. Orang yang sedang junub enten pantangane. Napa mawon itu satu qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran niku ora oleh nek junub. Macane dalam konteks tilawah. Nek basa dhewe tadarus, berarti junub ngelemte tadarusan niku ora kena. Nek bagian dari Quran boleh. Contohnya bismillah. Berarti mbak junub jenengan arep keluar ya bismillah tawakal tuh, tetap bismillah itu kan dari Al-Quran. Atau ta'awud itu diperbolehkan, atau penggalan dari doa itu tetap boleh. Jadi ora kok njur nek junub ora ndonga blas, tetap ndonga. Padahal doa itu banyak sing dipendet dari Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana niku ya Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku ya Quran. Jadi kalau bersifat tilawah atau nek disebut tadarus niku ora kena kanggone wong junub. Dalilipun ketikane Rasulullah la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah orang yang haid dan orang yang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Yang kedua, dukhulul masjid, masuk masjid. Ya ora oleh. Junub mlebu masjid ora oleh. Kecuali sekedar untuk lewat. Jadi lewat. Nah, ini istilah masjid nih, kadang-kadang ada niki masjid atau bukan nih? Niki lho. Ini kan disebutnya serambi. Ini masjid kan. Masjid itu yo sakmene. Dulu dipahami nek jenengane napa? Masjid yo ora jero, iki serambi. Sehingga orang wanita itu nek arep tahiyatul masjid ndak mlebu sik agak metu. Karena difahami sing masjid niku ya kur jero niku. Padahal yang namanya masjid itu ya ini ya masjid. Jadi niku ya masjid, jadi sekomplek ini masjid. Bahkan sebagian ulama sepanjang itu dalam batas pagar itu masuk masjid. Jadi adewe sing disepakati pagar masjid dari masjid kindi. Dari masjid pamane ya sampai keluar niku ya berarti itu dari masjid. Tapi yang dipahami kita adalah pagar niki, bangunan ini. Maka tiyang putri niku jane niku iso nglakoni tahiyatul masjid ning serambi, karena serambi itu juga masjid. Nah, ini termasuk bagian dari bagian dari yang harus dihindari bagi orang yang junub. Lalu as-sholatul fardon kanat au naflan. Sholat fardu atau sholat sunnah itu juga nggak boleh. Nah, itu cetha ya. Wong ora suci kok. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat bagi orang yang junub. Lalu keempat, memegang mushaf. Ini ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memandang yang dilarang itu Quran Quran bacaannya. Kalau mushafnya itu ya ini hanya saja. Ada yang pernah ini sifatnya itu cetakannya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini mushaf tetap harus dipegang oleh orang yang
yang suci. Dalilnya latamasal Qur'ana illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Sebisa mungkin dhewe nek nyentuh ya sing sebisa mungkin dalam kondisi bersih, ya, dalam kondisi bersih. Ini digambarke mungkin nek wong hadas kecil boleh enggak menyentuh Al-Qur'an. Jadi ibaratnya seperti itu misalnya, ya bedanya ya hadas besar, hadas kecil. Boleh enggak? Terus nek iki wane nyekelnya terus ada yang ngentut dut terus langsung diuncalke ya misalnya. Karena itu hadas kecil gitu ya. Nah, ada yang sehingga ya hadas besar maupun hadas kecil berlaku ketetapan yang sama. Yang sama itu artinya ya berarti hadas besar itu apa-apa. Musafir. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini enggak ihtiyat ya untuk berhati-hati. Setidaknya dewi ini menyentuh dalam keadaan suci. Tapi kalau misalnya kita sedang nyekel ya orang jurdian tidak apa-apa. Misalnya kita ngentut dan sebagainya. Itu larangan nih, larangan-larangan untuk orang-orang yang junub. Yang kemarin kita bahas ini babakan mandi besar. Salajengipun kita bahas babakan tayamum. Tayamum itu disyariatkan dalam Quran dan hadis. Jadi disebut di dalam Quran. Jenengan jembulei niki teng surah An-Nisa ayat 43. Wa ing kuntum mardo lan menawa sira iku lara au ala safarin atau dalam perjalanan auja adu minkum utawa seseorang sangka sira iku teka minal ghaiti saka buang air. Teka saka napa tempat buang air artinya ya dari buang air. Terus kan batal. Aula mastumun nisa utawa sira iku menyentuh wanita falam tajidu ma'an lan sira ora nemokke banyu fatayamamu mula padha tayammum soi dan toyiban nganggo lemah sing apik lemah sing suci famsahu biwujuhikum usaplah wajahmu wa aidiakum dan tanganmu. Nah itu sing jadi pedoman itu ada di ini wamsahu usaplah wajahmu dan tanganmu. Berarti nek tayamum ki karo ngusap wajah karo tangan. Saniki istilah tangan ki ngendi? Opo yo kene tekan. Ini tangan toh kita mengatakan tangan seperti ini. Maka jumhur ulama itu yang dimaksud tangan di sini itu adalah telapak tangannya. Nek sing ikhtiyat untuk berhati-hati mengikuti dalil wudu. Jadi sampai ke siku. Tapi nek jumhur itu kebanyakan ulama. Niku sampai ke telapak tangan. Jadi namun sampai di sini saja pergelangan ini nek tayamum. Dan hanya dua ini wajah ro niki. Ora sah rambut, ora sah kaki ndak usah. Ora sah kakemu. Pasir wobok-wobok ini. Dalilnya memang ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah paling menghentikan as-sa'idu debu itu atau tanah itu wudu'ul muslimi wudunya muslim wa illam tajidil ma'a asyra sinin senajan orang nemokke banyu 10 tahun. Maksudnya 10 tahun ra ketemu banyu tayamum terus kuwi yo tetep sah. Jadi tayamum itu sebagai pengganti wudu termasuk sebagai penggantian junub. Sebagai pengganti junub yang tahu. Pas kuliah itu koncoku, jadi teman saya itu kan tabrakan. Tabrakan kakinya patah. Suwe banget ning rumah sakit. Kemaru suwe banget. Lancah lanang to, nganggo ngimpi.
Aku arep piye le anu le mandi besar iki njur piye posisi sikile digigit anu kebiuran anu mungkin ya tayamum. Lah tayamum piye? Nah ini pernah terjadi. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pas dalam satu safar perjalanan itu junub. Ora ono banyu. Ya ada banyu itu banyu perbekalan ya, banyu untuk minum. Ketika banyu itu perbekalan minum kan ra ono sing nggo wudu. Tapi terus tayamum saat itu belum mendapat pelajaran dari Rasulullah. Terus berkias. Nek wudu kayak kur ngene, nek adus kan adus besar kan junub semua. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal itu le tayamum gulung-gulung ning pasir. Itu ijtihadnya Mu'adz bin Jabal karena memang belum ada pelajaran ini tentang tayamum. Lalu kemudian disampaikan pada Rasulullah, itu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa tayamumnya junub itu juga sama dengan tayamumnya wudu. Jadi ini junub, posisi misalnya sakit. Karena laki-laki kan bisa mungkin bukan tidak mesti berhubungan suami istri, tetapi karena mungkin bermimpi. Kalau sakit saking suwe ini produksi air mani itu kan terus. Ketika penuh kan dikeluarkan secara alamiah dengan bermimpi. Nah, posisi seperti itu junub. Sementara arep mandi besar nggak mungkin. Maka dia boleh tayamum. Nah tayamumnya itu dengan dengan sama tayamum yang nanti kita bahas bareng-bareng. Memang itu disyariatkan dan tidak ada batasannya sampai kapan. Apa harus kur seminggu? Tidak ada. Walaupun 10 tahun ora iso wudu, tayamum terus tetap sah. Liman yasru'u, bagi siapa yang disyariatkan untuk tayamum. Disyariatkan bagi lam yajidil ma'a ba'da talabihi, bagi siapapun yang tidak menemukan air sesudah mencarinya. Berarti kita misalnya dari kita di sini sudah aman ya. Ini kasus-kasus ini terjadi dulu di Arab itu tentunya mencari air itu sangat sulit. Kalau di tempat kita sangat mudah. Tapi ada bisa terjadi karena saya pernah mengalami satu kali di daerah Gunung Kidul waktu itu sekitar tahun saya masih mahasiswa. Itu saat di sana pas mongso kekeringan cari air sumur kering tenan. Nah, itu pada saat seperti itu nggak menembus golek-golek. Ternyata ya nggak menemukan. Maka yang seperti itu boleh dengan tayamum. Awajadahu atau menemukan. Jadi menemukan air walam yakdir tapi tidak mampu ngala istimalihi limarodin untuk menyempurnakan wudu ada airnya ya kayak ini kita menemukan air tapi tidak mampu untuk menggunakannya menyempurnakannya karena sebab sakit. Au kana yahsa bi istimalihi ziyadatil marid. Atau khawatir kalau berwudu itu menambah sakit. Maka boleh. Walaupun ada air, ini tetap kena tayamum karena sebab sakit. Yang sakit itu kalau dia berwudu atau mungkin mandi besar itu membahayakan. Sama seperti dulu ngusap ya, kalau itu bab ngusap kepala. Jadi ada yang sahabat itu yaitu tadi posisi termasuk yang kisah tadi posisi kepalanya itu terluka karena jihad perang itu junub ya. Nah, itu sama belum paham ya karena belum sampai datang ke itu. Ijtihadnya para sahabat kemudian ini dikebyur. Habis dikebyur meninggal. Nah, itu dikabarkan kepada Rasulullah maka orang yang menganjurkan untuk mandi itu ditegur oleh Rasulullah. Maka yang walaupun menemukan tetapi sakit tidak mampu untuk menggunakan air maka boleh.
Aukana layak tiru alal kharokah, atau tidak mampu bergerak. Jadi orang mampu untuk bergerak menuju air. Walam yajid man yunawiluhu iyahu, dan tidak ada orang yang bisa membantu, tidak ada orang yang di sekitarnya itu. Tadi misalnya ada orang yang sakit, ora iso mlaku, nilalah pasti tinggal lunga wis sampai jam 2 ora ana wong mulih, ora ana, maka orang dia bisanya wudu nek dijupukke atau dia dibantu jalan ke tempat air itu. Karena tidak mampu, maka dia boleh untuk bertayamum. Karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Airnya ada nggak? Ada. Seandainya kena air, ya apa-apa. Tapi dia tidak mampu menuju ke tempat air itu. Maka yang seperti itu juga boleh dengan dengan tayamum. Nah, ini di kitab ini ada wa amman wajada qalilan, barang siapa, dan adapun barang siapa yang menemukan sedikit minal ma'i dari air, layak fihil tahrihi, yang tidak cukup untuk bersuci, kulihi semuanya, fainahu yatawaddau bihi fi ba'di adhihi. Kalau menurut kitab ini, nek nemu banyu sithik, nek nggo wudu komplit ora cukup, dia berpendapat bahwa wudu sak tekane, ini kur tekan tangan ya tekan tangan, ning bar kuwi baleni tayamum. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i itu menganut ini. Jadi nek ana banyu niki cukupe ya kur tekan tangan, ya tetep dilakoni wudu tekan tangan. Bar ning kan ra sempurna, agane ra sempurna, engko terus tayamum. Itu menurut pendapat Syafi'i. Di Hanafiyah kali dan Malikiyah, kalau memang itu tidak cukup ya sudah, nggak usah pakai air, langsung tayamum. Karena pakai air pun dia tetap batal. Karena apa? Karena tidak sempurna di dalam. Maka menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah itu dipahami bahwa nek wis ra cukup ya wis. Jadi perlu hanya langsung tayamum saja, tidak usah menghabiskan air itu, karena justru itu nanti akan menyia-nyiakan air menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian fardunya tayamum itu yang pertama niat, sama dengan wudu ya, sama dengan wudu. Kemudian as-sa'idu tahiru, tanah yang kering, ya, tanah yang kering. Maka kita memilih daerah yang ada debunya, ya, debu yang tohir, suci, dipastikan suci, ya, dipastikan suci. Jangan sampai kita megang sing ning kono ana teleke cecak, karena telek cecak itu najis. Atau apapun yang di situ itu kemungkinan tercampur dengan najis. Maka pilih tempat-tempat yang aman, debu-debu yang memang dapat kita pastikan debu itu suci. Wajibnya itu. Yang ketiga, darbatul ula, menepuk sekali, itu wajibnya. Yang kedua itu sunnah. Sehingga ada yang wudu itu satu kali tepuk, jadi tepuk, ya, kemudian boleh diusap, itu diusapkan ke wajah, itu langsung tangan. Karena hanya satu kali. Sunahnya 2. Artinya 2 itu 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan. Yang wajib tepukan pertama. Kemudian yang keempat yang wajib itu mashul wajhi wal kaffaini. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan yang wajib. Makanya ini tadi ada perbedaan pendapat di dalam memahami yadun itu, karena di dalam ayatnya itu kan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dan usaplah wajahmu dan usaplah tanganmu. Nah, tangan itu kan nanti menjadi perdebatan, itu apakah satu lengan atau sampai ke siku atau cukup telapak tangan. Jumhur ulama memahami itu bagian hanya sampai ke telapak
tangan. Jadi kalau kita wudhu, misalkan kita praktekkan, misalnya kita ada tempat untuk ditepuk, diusap, ditiup, kemudian diusapkan ke seperti wudhu, tapi cukup sekali saja. Itu rasa bulan-bulan ini. Yang penting satu ini terusap semua satu wajah. Kalau mengambil mengambil sunnah yang tadi, tepuk lagi yang kedua di tempat yang berbeda, jangan yang sama. Dari sini kemudian geser misalnya sini, tiup, kemudian tangan kiri mengusap telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kanan mengusap telapak tangan kiri. Selesai. Apanya? Oh, enggak ada mustakmal. Lagi mau wes umpamane tangan ini juga hanya sekali. Tepuk sekali, ini kan ini putus. Ya. Orang njur kudu kan, ditelusuran tetap dia ini putus enggak apa-apa. Yang jarang putus wong iki karek nyambung niki. Kan gini kan orang terus pedet, otomatis sebenarnya seperti. Tapi itu bukan hal yang menjadi perhatian di tayamum. Enggak ada mustakmal anunya di situ. Ya. Itu tata caranya. Tapi bagi yang ihtiyat itu tadi, mengusapnya sampai ke ihtiyat itu hati-hati. Jadi dia mengusapnya sampai ke siku. Ini juga iya, mengusapnya sampai ke siku. Tapi sebenarnya wajibnya itu cukup sampai ke kedua telapak tangan. Kemudian yang sunnah membaca bismillah, tasmiyah. Ya, itu sunnah. Kemudian Dorbatul saniyah, tepukan yang kedua tadi. Kemudian mengusap dhiro'aini ma'al kaffaini, ya ini tadi yang sunnah tadi. Mengusap lengan. Ya, mengusap lengan bersama dengan telapak tangan. Ini yang tadi itu. Jadi kita harap begini ya ora apa. Satu, terus kemudian pindah ke kiri satu. Enggak usah tepuk lagi. Jadi dua tepuk itu satu tepuk untuk wajah, satu tepukan untuk tangan. Itu yang sunnahnya. Kemudian yang membatalkan tayamum. Satu, apapun yang membatalkan wudhu. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Podo. Ini ono tambahan nih. Yang kedua, wujudul ma, nemokke banyu. Kita wudhu, kita tayamum, tayamum ini terus udan. Maka tayamum kita batal. Maka sebelum itu kita kemudian wudhu, harus sholat. Termasuk pas sholat, udan, batal kita, wudhu kita dianggap batal. Kecuali sudah selesai. Nek selesai ora sambaleni. Rampung sholat, udan. Atau nemu banyu, ora masalah. Sholatnya tidak usah diulangi karena sholatnya sudah sah, tidak ada masalah. Jadi hanya dua itu sebenarnya. Hanya dua. Satu, karena dirangkum di yang membatalkan wudhu, ditambahi nek nemokke banyu. Ini bagi yang kasus tidak menemukan air. Nek bagi orang yang sakit, kan kasusnya orang masalah ora ketemu banyu. Jadi walaupun udan terus ora apa-apa nang kolah yo asline yo oke. Jadi beda kasus. Apa yang diperbolehkan oleh orang yang tayamum? Ya tayamum sama seperti wudu, artinya bisa dipakai untuk sholat. Ya, bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk baca Quran. Ya intinya bahwa tayamum itu sama dengan wudu atau mandi besar. Kalau tidak ada air, sama, ketentuannya sama persis. Bisa untuk beribadah. Lalu kaifiah sudah ya. Persoalannya, apakah boleh satu kali tayamum itu dipakai untuk beberapa kali sholat? Boleh enggak? Boleh enggak?
Nek ndelok sing batalke mau kur loro. Logikane ya boleh. Gitu. Karena kan rung batal. Hanya kemudian orang itu ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Wong tayamum ki rangel. Ben arep salat fardu tayamum meneh. Tapi kalau kita lihat konsistensi hukum, wong sing batalke iki dua tadi. Sing batalke wudu ki ketambah nek nemokke kita urung ngentut. Kita urung wis intine sing batalke wudu kan. Isih urung nemokke banyu. Maka sebenarnya itu tidak batal. Nah itu, jadi kalau kembali ke tadi, ya mestinya orang batal. Jadi tetap bisa dipakai untuk sholat berkali-kali. Ini umpamanya harus memperbarui boleh enggak? Wudu oleh. Jadi misalnya kita itu wudu, jane urung batal. Ning seneng wudu iki. Arep maghrib, jane kan wis do tadarus ning jero masjid. Bar tadarus adzan isya kan urung batal. Tapi wudu boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, walaupun tidak batal itu boleh wudu. Nah, kasusnya seperti itu, tayamum juga diperbolehkan. Ya niku kaitanipun kalian apa? Kalian tayamum. Bila nanti kalau ada perlu didiskusikan, kita lanjut. Ini kan haid karo nifas dibahas ora ya. Nah, ibu-ibu ini. Ya nek ditakoni ya nanti ya kita bahas ini bareng-bareng. Nifas bagaimana nanti nek ditakoni ya memang perlu lah kita apa ngerti sesuk. Ayo sing muda-muda iki sing duwe duwe anak kapan nifasnya bagaimana? Karena nifas itu juga ada batasnya. Kalau sampai terlalu nanti kita bahas menurut pendapat ini batasnya berapa. Jadi sekobayen itu keluar darah terus. Keluar darah itu kan nifas. Ini sampai sesasi kok rong sasi kok ora mandeg. Ini nifas apa? Nah itu sudah nanti berlaku ketentuan darah sudah bukan nifas lagi. Walaupun tetap keluar tapi itu bukan nifas. Tapi darah istihadah. Jadi darah penyakit. Darah penyakit itu tetap sholat. Beda dengan nifas. Padahal mau nih nifas rung rampung. Itu nanti kita bahas menurut pendapat para ulama bagaimana kasus-kasus seperti itu. Termasuk haidnya. Haid kok terus-terusan, orang leren-leren. Sesaksi haid terus. Itu kan tidak wajar. Maka itu bukan darah haid semua. Nah, kapan darah haidnya? Nah, darah haidnya diperhitungkan dengan kebiasaan wanita itu seperti apa. Dan nanti kita bahas lebih lanjut. Seperti itu yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Kemudian kita mari bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang haji. Ibu Niko Pak Subianto Hadi, Pak Bu Indang Sulistianingsih, Bapak Setuasih, Ibu Isti Fatimah, dan Bapak Mardira Harjo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tuballighu nabi biha hatta baitikal haram wa ziyarata qabri bayi nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Khususan ila ikhwanina Bapak Subianto Hadi, Ibu Endang Sulistianingsih,
Bapak Situasi, Ibu Isti Fatimah, Bapak Mahdi Rajo. Zawadahumullahu taqwa wa ghafara dhanbahum wa yassara lahumul khaira haitsu makana. Allahumma ja'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan sholihan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.